Ya, berbicara soal X-Max sudah banyak banget videonya. Dan gua kali ini tidak akan menjelaskan secara detail mengenai spesifikasi X-Max. Jadi gua ingin menjelaskan ke kalian mengenai suka dukanya pakai X-Max selama beberapa bulan ini. Jadi gua akan bercerita mengenai pengalaman gua pada saat touring, pada saat harian, atau bahkan gua pakai nih motor buat speeding. Nah, gimana keseruannya? Kalian tonton video ini sampai habis ya. Jadi spesifikasi singkat motor ini adalah, kalau menurut gua desainnya ini dia udah sporty banget. Adanya lampu LED di depan dan lampu LED di belakang. Jadi menurut gua itu keren banget. Sisi sportnya masih berasa banget. Kalau untuk dimensinya, menurut gua untuk badan orang Indo ini sedikit oversize menurut gua. Tapi kalau kalian udah bisa handlingnya enak, yang seperti tadi gua udah bilang, ini menurut gua aman banget. Memang sedikit cukup besar sih kalau menurut gua. Tapi memang gue pingin sesuatu yang baru. Gue bosan naik motor sport yang biasanya lebih kecil gitu loh. Kalau untuk panjang motor ini dia 2185 mm. Jadi untuk ukuran motor cukup panjang. Dan lebarnya di 775 mm. Jadi kalau untuk lebar seperti yang tadi udah gue bilang, untuk selap-selip kalau kalian belum terlalu biasa menggunakan ini motor, pasti akan sedikit keribetan lah bahasanya. Terus kalau untuk tingginya 1465 mm. Jadi untuk ukuran motor matic ini termasuk tinggi. Nah, kalau untuk tinggi joknya ini 795 mm. Sebenarnya 795 mm itu seperti kalian pakai motor CBR R25 atau Ninja. Tapi yang membedakan adalah 795 mm di sini joknya itu lebih lebar. Jadi kaki kalian dipaksa untuk lebih terbuka atau istilahnya itu ngangkang. Jadi kalau untuk tinggi joknya 795 ya it's okay untuk tinggi 170 cm ke bawah kayak gua yang tinggi 169. Kalau berbicara soal tangki, seperti ulasan yang tadi gue bilang, gue touring ke Bandung, ini memiliki tangki 13 liter. Jadi dari bensinnya habis sampai bensinnya full tank itu gue menghabiskan kurang lebih 130.000 sampai 150.000 rupiah, tergantung tipe bensin yang gue beli. Jadi udah aman deh gitu. Ya, jadi mesinnya ini memiliki satu silinder dengan liquid cool yang 4 stroke DOHC berkapasitas 250 cc, mampu menyemburkan tenaga maksimum hingga 16,8 kW atau 7000 rpm, dan torsinya mencapai 24,3 Nm per 5.500 rpm. Dan sistem full injection dan teknologi Blue Core gitu. Jadi kalau untuk mesinnya sendiri sudah kualitas mesin yang terbaru. Nah, kalau untuk fiturnya sendiri ada electric power socketnya atau tempat cas, dan yang kedua ada lampu hazard, dan yang ketiga adalah smart key system. Jadi pada saat kalian touring atau pakai buat harian, ini menurut gue fitur yang sangat dibutuhkan banget untuk para riders. Jadi gue akan menjawab pertanyaan pertama, kenapa gue nggak ngambil motor sport lagi dan memilih matic. Jadi gue berdasarkan pengalaman pribadi gue mengambil nih X-Max. Jadi pada saat motor gue hilang, itu tuh gue sebenarnya juga udah mulai ngerasa jenuh dengan power 2,5 yang 2 silinder karena motor gue R25. Jadi gue tuh dulu mainnya 150 cc, gue bosen karena menurut gue tenaganya udah bisa gue udah bisa gue taker lah, bahasa anak motor ya, udah bisa gue taker. Jadi gue udah gak ngerasa ngebut tuh pakai 150 dan gue naik ke 2,5. Pada saat di tahun ketiga gue pakai motor 2,5, gue juga ngerasa oh udah gini aja. Nah, gue yakin pasti kalian tuh bakal ngerasain yang hal yang sama. Kalau kalian punya satu motor di cc yang misalnya 150, pasti kalian bakal pingin ke 2,5 karena 150 udah berasa lambat. Begitupun 2,5 pasti naik ke 600. Nah, tapi budget gua belum mencukupi untuk 6,5 atau 1000 cc. Jadi kalau gua memilihnya pingin sesuatu yang beda gitu. Kalau gua ngambil 2,5 lagi atau mungkin gua ngambil yang di atasnya kayak cc 400, itu tarikannya nggak terlalu jauh. Jadi gue pingin coba sesuatu yang baru. X-Max ini walaupun dia satu silinder, menurut gue looknya bagus banget dan ini menurut gue nyaman banget. Nyamannya kenapa? Jadi gue udah coba beberapa kali touring, udah ke Bandung, udah ke beberapa tempat,
Dan pada saat ke Bandung, gue sama istri gue tuh tadinya pas gue pakai R25 ke Bandung itu nyerah, berhentinya berkali-kali. Tapi pada saat pakai X-Max, wah gokil sih menurut gue. Memang larinya tidak sekencang motor 2,5 2 silinder pada umumnya, tapi memang nyamannya luar biasa bro gitu. Kalau menurut gue sih, the reason why gue beli nih motor ya kenyamanannya. Dan kalau untuk looknya, menurut gue ini looknya nggak kalah sama motor sport kok. Kalian bisa lihat bagian depan, bagian belakang, itu menurut gue sisi sport motor 2,5 2 silinder tuh nggak hilang, masih ada di sini. Karena matanya menurut gue masih menganut mata R25 kalau gue bilang, karena gue kan fanboy Yamaha ya. Nah kalau untuk bensinnya sendiri menurut gue irit banget. Gue 160.000 udah gue cobain dari Motobrats, daerah Motobrats Rumah Gusali sampai Bandung, sampai ke Ciwidey, muter lagi, bensinnya cuma 160.000. Dan gokilnya pada saat gue nyampe daerah sini lagi, itu bensinnya masih setengah. Gokil menurut gue. Kenapa gue ngambil X-Max? Seperti yang tadi sudah gue jelaskan sedikit. Dan yang belum gue sebutkan adalah X-Max itu memiliki jok yang sangat besar bro. 2 helm full face muat. Jadi pada saat gue touring, gue sama istri gue tuh udah pernah pakai R25 dulu. Gue tuh kasihan sama istri gue karena di jok belakang dia pakai tas. Nah sebenarnya kalau touring itu yang paling bener adalah tidak membawa tas. Jadi sebisa mungkin di badan kita tuh tidak ada kayak tas kecil, tas ransel, apalagi yang tas super gede. Ada yang ganggu. Pada saat kalian touring pakai ini motor, semua yang barang di tas gua zaman dulu, karena kan bawaannya sama aja ya, sekarang itu ada di dalam jok dan itu muat semua. Gokil sih menurut gua. Selain udah irit, alasan gue beli X-Max udah irit, terus nyaman, bagasinya luas banget. Jadi bener-bener cocok banget buat touring. Nah, gua rencananya pakai ini motor bakal touring jauh, mungkin keliling Indonesia ke depannya, tapi sendiri solo touring. Nanti istri gue bakal naik pesawat di satu tempat, dia ketemu gue, misalnya gue mau ke Bali nih, istri gue suruh naik pesawat. Nah, gue bawa motor sampai sana. Gitu, rencana gue pakai nih motor. Jadi banyak planning ke depannya pakai nih motor. Memang gue beli alasannya ya untuk touring sih. Dan touring jauh untuk solo touring. Dan kalau untuk berdua, gue touring yang deket-deket aja. Jadi aman, karena ini menurut gue udah proper banget buat touring. Standarnya aja udah proper banget. Ya jadi soal kita kalau berbicara dengan perawatannya, menurut gue X-Max ini dia kayak motor 150 cc. Kayak gue sekarang punyanya kan Aerox sama X-Max ya. Jadi pada saat gue melakukan servis bulanan atau minggu atau rutin di 2 bulan atau 1 bulan sekali dan ganti oli, itu biayanya sama aja kayak Aerox, nggak beda jauh, paling beda 50 sampai 100 ribu. Yang membedakan sedikit adalah ini olinya dia membutuhkan oli 2 liter. Kalau di Aerox gue membutuhkan 1 liter aja. Ya beda-bedanya nggak terlalu jauh lah ya. Gitu sih kalau menurut gue perawatan X-Max ini terbilang sangat murah dibanding motor 2,5 lainnya yang keluaran produk lain yang 1 silinder juga, yang motor Big Matic kayak gini. Ini perawatannya jauh lebih murah gitu. Karena menurut gue sebagai fanboy Yamaha, tapi ini gue ngomong bukan sebagai fanboy Yamaha ya, gue ngomong sebagai orang yang menggunakan Yamaha. Itu menurut gue emang Yamaha kalau ngeluarin motor tuh partnya nggak sulit dicari dan murah sih menurut gua. Murah tapi tidak murahan. Ini dia pertanyaan yang paling gue suka mengenai suka duka. Jadi kalau untuk sukanya sendiri, ini gue X-Max gue beli di Motobrats. Itu kurang lebih 4 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu ya. Jadi gue beli dengan harga second, tapi gue dapat secondnya luar biasa. Jadi ban depan belakang itu sudah bedlex. Jadi gue touring tuh udah oke banget. Dan yang paling gue suka adalah gue udah dapat spion yang versi R25. Jadi spionnya udah nggak di tempat standarnya, jadi gue looknya tuh lebih wide lah istilahnya. Kalau di GoPro tuh udah super view, jadi untuk lihat kiri kanan udah aman banget, jadi menunjang banget buat touring sih. Dan gue suka bangetnya adalah gue dapat harga second standar gitu, jadi udah dapat full modif yang total harganya udah lumayan banyak, tapi gue tetap dapat harga standar. Kalau untuk suka dalam penggunaannya adalah ini buat touring jauh menurut gue enak banget sih bro, parah. Yang seperti tadi gue udah bilang, gue nggak menemukan hal yang bikin gue pegel. Istri gue pun juga aman banget, nyaman banget pakai ini motor gitu loh. Nah kalau dukanya sendiri, pada saat gue gunakan di Jakarta atau di kota-kota besar gitu loh, selain Jakarta kayak Bogor yang biasanya macet, itu gue biasanya mengeluhkan susah manuvernya, filteringnya awal-awalnya. Tapi kedepannya gue udah kayak oh gini, jadi gue udah ngerti gimana karakter nih motor sih kalau untuk dukanya ya. Terus duka lain adalah pada saat gue touring kemarin ke Bandung, ada beberapa teman gue yang bawa motor gede yang kapasitas cc di atas 600 cc. Itu kalau kita sama-sama dari posisi diem, gue susah ngejarnya karena
torsinya gede-gede banget. Tapi pada saat udah kena speed 80 sampai 140, ini X-Max bisa nempel mereka semua gitu sih. Jadi dukanya untuk tarikan bawah menurut gue, sama untuk filtering. Tapi kalau untuk filtering gue sekarang udah nemuin celahnya sih. Jadi gue ngerasa nih motor udah nggak terlalu gede menurut gue. Jadi gue udah kayak udah kayak bawa Aerox aja sih. Udah nggak terlalu bingung bawanya nih motor. Jadi suka dukanya kurang lebih seperti itu. Kalau menurut gue bilang ini nggak capek sih, karena kerjaan gue itu dari Pamulang bolak-balik ke Cinere dan bolak-balik ke Jakarta Barat. Itu menurut gue nggak menemukan satu hal yang bikin gue capek banget. Capek bangetnya sih ya nggak ada sih kalau menurut gue. Memang kelihatannya kayak di motor kayak lu naik sofa berjalan atau naik sapi, tapi pada saat dinaikin ya lu nggak capek gitu sih kalau menurut gue. Jadi bener-bener bisa dibilang ya ini motor nggak capek. Tapi memang rata-rata orang yang belum pakai X-Max tuh pada bilang gini, ngapain ngambil X-Max, mending ngambil motor kayak N-Max yang lebih kecil atau mungkin PCX gitu, karena bodinya terlalu gede untuk di Jakarta. Tapi sebenarnya enggak, asli lu harus cobain semua deh. Lu harus cobain nih motor, karena menurut gua buat filtering atau manuver tuh nggak ada masalah sih kalau untuk di Jakarta ya. Gitu kalau menurut gua. Gue udah berkali-kali bilang nih motor nyaman banget, tapi memang ada sedikit keluhan. Kalau menurut gue, pada saat touring jarak jauh, itu lu harus bisa mengerti cara buka gasnya. Seperti yang tadi udah gue bilang, X-Max itu tidak seperti motor sport yang 2 silinder. Pada saat kalian buka gas, RPM-nya langsung naik. Di X-Max ini, RPM-nya sampai 5000 biasanya dia rada lambat. Tapi pada saat udah 5000 ke atas, wah udah gokil, udah jambak banget. Bahkan bisa nempel-nempel. Waktu itu gue riding sama motor-motor itu, motor-motor ada yang 600, Ninja 600 Versys, sama ada yang bawa GS yang 1200 cc. Itu pada saat ditarikan middle-nya, gue masih bisa nempel-nempel mereka gitu loh. Jadi touring enak tuh dapet yang lari di antara 80 sampai 120 di jalanan yang kosong. Jadi pengalaman gue pada saat touring ya enak banget gitu. Bisa dibilang 80% touring gue menyenangkan. 20%-nya yang kurang menyenangkan adalah pada saat tarikan bawah. Tapi gue tekankan, tapi pada saat touring itu kalian jarang menemukan jalanan macet gitu, kecuali kalian masuk dalam kota-kota kecil ya. Tapi pada saat kalian touring di pegunungan, kalian tuh nggak butuh yang namanya kecepatan 0 sampai 50, karena pasti kecepatan kalian tuh rata dari 50 sampai 100. Nah, pengalaman gue pada saat boncengan sama istri gue nggak menemukan kendala seperti pada saat gue bawa R25 ke Bandung. Karena dia tidak bawa tas seperti yang tadi gue udah bilang di video gue. Jadi ya bener-bener badan lu sama badan istri lu bawa hoodie, bawa helm sama glove, handphone di kantong. Udah, kita nggak bawa tas apa-apa lagi. Dan ternyata gue menggunakan cara-cara para touringers itu bener banget. Nggak ngerasain yang namanya capek kalau menurut gue. Ya capek-capek dikit wajar, tapi tidak capek seperti kalian membawa motor sport. Untuk bagasinya juga luas banget kalau menurut gue. Jadi semuanya, bahkan pada saat pulang pun istri gue tetap shopping di sana, gue bisa bawa pulang pakai knee box masih muat. Keren. Jadi nextnya gue nggak bakal modif terlalu banyak sih. Paling gue bakal modifnya itu kayak pengereman, sama mungkin nanti kalau bannya udah habis gue bakal ganti, sama kaliper remnya tuh bakal gue ganti semua. Jadi gue sekarang ini lagi menunggu endorse karena gue mager untuk beli. Sebenarnya dompet gue yang mager untuk beli. Tapi nextnya yang bakal gue upgrade itu adalah pengereman. Sisanya nggak bakal gue rubah apa-apa, paling mungkin painting warna gitu-gitu kalau gue udah bosen. Tapi kalau kayak shock breakers belakang, shock breakers depan, menurut gue itu udah nggak bakal di apa-apain lagi, karena menurut gue standarnya aja udah enak banget. Ya, oke, mungkin segitu aja video dari gue, Brats. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan seputar X-Max atau pertanyaan yang lain, tulis di kolom komentar aja, nanti bakal dibales sama Ali. Dan kalau kalian langsung nanya buat gue, Ali bakal nanya lagi ke gue, nanti gue bakal bales, Ali yang bales di komennya. Ya oke, mungkin segitu aja video dari gue. Jangan lupa untuk selalu safe ride so you can ride again. Bye.